Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Ruang Berpikir. Kali ini saya sedang berada di ada pemandangan bagus di loteng. Loteng itu apa bahasa Indonesianya tuh? Atap lah gitu ya, tempat kita nyimpen jemuran atau kita moe-moe apa gitu ya. Moe itu apa? Moe jemur atau memanaskan sesuatu gitu ya. Ya, alhamdulillah sahabat channel Orang Berpikir, di pagi hari ini, hari Jumat tentunya yang penuh berkah, saya akan memberitakan atau saya ingin mengulas sedikit tentang salah satu tokoh agama di Indonesia yang pengaruhnya itu bukan hanya di Indonesia saja tapi juga sampai ke dunia. Beliau bernama Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, atau sering kita kenal dengan sebutan Habib Lutfi. Nah, ini Habib Lutfi ini asli orang Indonesia, asal Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau sebagai ketua MUI di sana. Kemudian beliau menjabat sebagai Rois Am Jatman, yaitu Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Juga pada tahun 2019 kemarin beliau ini ditunjuk untuk memimpin Forum Sufi Dunia. Dan juga 2019 kemarin beliau ditunjuk menjadi One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Luar biasa ya. Nah, kalau di kancah internasional itu beliau dikenal sebagai Ketua Forum Sufi Dunia yang 2019 kemarin dihadiri oleh berbagai ulama-ulama sufi di dunia yang mengadakan konferensi di Pekalongan. Itu dihadiri oleh seluruh ulama tasawuf dan ulama thoriqoh di dunia. Beliau ini merupakan habaib yang sudah tidak muda lagi. Sekarang usia beliau itu kira-kira sekitar 72 tahunan atau 73 tahun, dan luar biasanya beliau termasuk dalam 50 daftar orang muslim yang paling berpengaruh di dunia. Di dunia loh, bukan di Indonesia. Ini diakui dunia. Kalau tidak salah, yang melakukan riset atau analisa tersebut adalah salah satu lembaga dari Jordan kalau tidak salah. Dan itu ada 3 orang yang termasuk di daftar 50 Muslim paling berpengaruh di dunia, diantaranya ya Presiden, kemudian Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, yang saya akan ulas kali ini adalah dakwahnya beliau ya. Dakwah beliau itu luar biasa dirasakan oleh berbagai kalangan, oleh berbagai pihak. Tidak hanya beliau dakwah di lingkungan pesantren, tetapi juga beliau dakwah sampai di masyarakat-masyarakat yang notabene-nya pendidikannya ya tidak begitu tinggi. Apalagi beliau sering juga dakwah di lintas-lintas agama. Saya rasa nafas dakwahnya itu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Nah, ternyata setelah saya mengkaji buku dan saya dapatkan teorinya, ternyata tidak lepas dari dakwahnya para wali songo. Jadi kalau saya duga Habib Lutfi ini mendapatkan titisan dakwah yang diwariskan oleh para wali songo. Yang pertama itu, kalau saya baca di bukunya Kiai Haji Agus Sunyoto, beliau itu menempatkan 3 strategi dakwah wali songo pada waktu itu. Yang pertama itu fiqhul ahkam. Ini merupakan strategi dakwah. Jadi fiqhul ahkam ini di mana strategi dakwah itu memahamkan agama itu secara ketat, syariat dijalankan secara ketat, norma-norma agama Islam itu dijalankan sebagaimana anak-anak santri. Nah, ini fiqhul ahkam yang saya rasa objek dakwahnya ini adalah orang-orang yang sedang belajar agama Islam. Habib Lutfi pun saya rasa demikian, karena beliau sebagai pendiri sekaligus
pengurus di Kanjus Sholawat, banyak juga santrinya gitu kan. Nah ini di bidang dakwah fiqhul ahkam pun beliau itu menjalankannya gitu. Yang kedua ada fiqhul dakwah. Nah ini ketika seseorang itu terjun ke masyarakat, tidak lagi dia menerapkan syariat-syariat agama secara ketat seperti di pondok pesantren, tetapi lebih lentur, kemudian ya melihat objeknya itu yang didakwahi itu apakah sudah benar-benar menjalankan syariat Islam dengan benar atau belum. Nah ini beliau juga kan suka dakwah-dakwah ke mana ya, ke ya hampir-hampir ke desa-desa baik di kota. Beliau tidak pilih-pilih. Nah ini sesuai lagi apa yang beliau ucapkan. Kalau di Jawa misalnya beliau pakai bahasa Jawa, kalau di Sunda beliau sedikit-sedikit menghargai dan menyesuaikan menggunakan bahasa Sunda. Juga beliau tidak pandang bulu, bisa dilihat dari tamu-tamu yang datang ke rumah beliau itu dimulai, ya mohon maaf ya, dari yang mungkin pendidikannya rendah sampai pendidikannya tinggi, dari dukun sampai ulama, itu beliau datang ke Habib Lutfi itu luar biasa penerimaan beliau. Artinya dakwah beliau tidak hanya kepada para santri tetapi juga ke masyarakat luas yang notabene pendidikannya rendah atau tidak atau belum melaksanakan syariat Islam atau yang gimana pun beliau terimalah. Nah yang ketiga juga saya rasa fiqhul hikmah, yaitu strategi dakwah ketika kita tidak lagi di pesantren, kita tidak lagi di masyarakat, tetapi kita berada di posisi yang tinggi dan itu menaungi seluruh umat, menaungi seluruh kalangan. Saya bisa lihat di mana beliau ini mampu lintas agama, mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi dengan orang-orang yang bukan lagi Islam tetapi di luar Islam pun. Dan sampai beliau diangkat sebagai one team press juga itu luar biasa. Artinya beliau harus memiliki spirit fiqhul hikmah ini, di mana beliau harus dapat memberikan nafas Islam ke setiap golongan, bukan hanya di pesantren, bukan hanya di masyarakat muslim tertentu, tetapi semua agama pun harus bisa merasakan nafas Islam. Dan ini saya rasa ada dalam pribadi beliau. Beliau ini orang yang luar biasa. Saya sangat mengagumi beliau karena jarang sekali ada orang yang bisa seperti itu. Karena biasanya ya ketika seorang ulama dakwah ya hanya di pesantren atau di mana, tetapi beliau dalam teorinya yang tadi 3 saya sebutkan ini dapat merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah mungkin mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti langkah beliau. Kalaupun tidak ya kita sesuaikan saja peran sosial kita di mana. Kita apakah di sekolah, di pesantren, atau di masyarakat, atau kita berada dalam lingkup pemerintahan yang lebih luas cakupannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan nafas-nafas cinta kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Mungkin itu saja sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.